Halo Jo, Halo Kak, halo apa kabar? baik. Baik. Ya, Johan lagi di mana nih? sekarang ini lagi di kamar saya di Singapura, di kamar di asrama. Oh oke, Iya, kita sudah lama nggak ketemu ya. iya. Terakhir kali kapan? Terakhir kita ketemu Dua tahun tahun lalu, apa satu tahun dua lalu? tahun lalu kayaknya ya, Ya waktu kakak ke NTU kakak ke ya? Singapura ya. Iya, ke NTU. Ya, oke ya. Hari ini kita mau bincang-bincang sama Johan Krisnata. Johan Krisnata ini eh, lahir di Jakarta, betul Jo? Betul. Eh, Mengenyam SMA di Tangerang, di SMA Penabur Gading Serpong. Penabur Gading Serpong, mengambil program Brilliant Class, kemudian melanjutkan pendidikan untuk Bachelor Science-nya di NTU Singapura, Iya, betul. mengambil Mathematical Science ya. Iya, Kemudian melanjutkan sekarang PhD juga di NTU dengan major yang sama, iya, Mathematical Science juga. iya. Tapi PhD saya Oke. ada join program gitu. Oh, oke. Bisa cerita sedikit, Johan, setelah di di SD, SMP, dan SMA waktu di Indonesia? Apanya pengalaman? Bukan perjalanan kamu dari SD di mana, SMP, kemudian SMA sampai bisa lanjut ke Oh, Singapura. oh iya. Jadi SD saya dulu di SD Baptis Elim. Itu di Jakarta Barat, itu tempat sekolahnya dulu papa saya, tante saya, keluarga saya dulu semuanya sekolahnya soalnya di situ. Jadi Oh, semua di situ. ya semuanya di situ. Jadinya saya SD-nya juga di situ. Eh Iya, terus habis itu dulu pas lagi SD juga saya beberapa kali pernah sekali ikut lomba matematika mewakili sekolah gitu untuk mewakili lomba. Itu pertama kalinya saya ikut lomba matematika, tapi mungkin dulu kan kurang ada pelatihan atau atas segala macam ya. Jadi cuma ikut-ikut aja gitu, dianterin sama wali sekolah saya ke tempat lombanya naik motor gitu. Uh-uh. Oh, memang dari dulu dari SD suka ikut lomba matematika ya? Saya cuma pernah sekali sih waktu itu ada lomba apa ya, kalau nggak salah saya ikut cepat tepat, terus habis itu kalau nggak salah naik ke kelurahan terus ke provinsi atau kayak gimana gitu. Apa dulu OSP ya juga ada ya untuk anak SD ya. Ya, ya ada. Ya, cuma saya kurang ngerti juga kan, soalnya kan memang sekolahnya juga memang nggak specialize untuk lomba-lomba begitu ya. Cuma karena satu dan lain hal, sekolah saya mengirimkan saya gitu untuk ikut itu. Terus habis itu ya itulah saya jadi diantarin ke tempat-tempatnya. Cuma saya nggak ngerti apa-apa waktu itu. Ya, Dijeblosin gitu ya. iya, iya, Tapi akhirnya memang jadi senang gitu ya. iya Memang matematika karena memang ya. saya dari dulu memang senang sama matematika aja, kayak apa ya, senang aja gitu problem solving, menyelesaikan suatu masalah. Tiap kali ada soal yang bisa selesai, yang soal yang sudah mikir lama habis itu bisa selesai, ada perasaan bahagia gitu. Itu sejak SD kelas berapa tuh Johan suka matematika? SD kelas berapa ya? Mungkin SD kelas 4 apa kelas 5 suka-suka aja gitu. Soalnya kan kalau anak kecil biasanya kalau nilainya bagus kan senang gitu. Sukanya gara-gara itu gitu. Cuma mungkin ya kalau misalkan kayak dapat nilai nih ulangannya dapat 100, dapat paling bagus kan senang gitu. Berarti kan biasanya kan anak kecil kan kalau dapat itu kan kayak berarti lain kali berikutnya saya pengen lagi gitu. Jadi senangnya gara-gara itu juga gitu. Jadi memang Ya. dari SD memang sudah senang sama matematika ya. Tapi nggak Iya. ikut seperti misalkan apa ada kursus-kursus untuk yang seperti ada kumon dan sebagainya. Itu Oh, sejak saya SD sudah memang ikut seperti itu atau enggak? saya pernah ikut sekali namanya Sempoa. Itu cuma belajar cara pakai Sempoa doang. Oh gitu. Iya, itu Dan tapi sekarang bisa pakai itu. ya saya udah lupa sih, Udah lupa. cuma diujurin apa suruh pakai Sempoa yang ngitung berapa tambah berapa gitu biar cepet gitu. Cuma itu doang. Saya Oh, cuma asal nggak ya kayak asal-asalan gitu aja sih. Mungkin setahun apa 2 tahun apa berapa tahun ya saya juga lupa deh. Pokoknya pokoknya PR-nya suruh itu aja, ntar ada angka-angka banyak disuruh hitung pakai Sempoa, nggak boleh hitung pakai otak gitu. Tapi menurut saya malah lebih cepat pakai otak daripada pakai Sempoa, mesti ribet gitu tangannya. Mungkin saya nggak gitu cocok juga pakai Sempoa.
Iya, jadi dulu Lalu pernah ikut Sempoa aja sih pas lagi SD gitu. Lalu setelah dari SD di situ, kemudian lanjut SMP mana? Saya di Johan? SMPK 2 Penabur di Jakarta. SMPK 2 Penabur. Iya, SMPK 2 Penabur Jakarta. Itu emang sekolah bagus sih, emang apa namanya dulu, soalnya guru SD saya merekomendasiin Johan, katanya dia bilang karena kayak saya mungkin kamu punya peluang, mungkin kamu bisa daftar ke sini gitu, ke SMPK Penabur SMPK 2 Penabur Jakarta. Soalnya menurut hasil rata-rata UN juga dia nomor 1 ya kalau nggak salah di Jakarta waktu itu, berturut-turut juga. Iya, dan Johan waktu SMP itu memang juga sering ikut lomba-lomba juga. Saya dulu SMP iya ikut lomba, tapi bukan lomba matematika, karena banyak orang-orang yang udah dari SD juga masih udah banyak training matematika, udah di-expose juga, jadi mungkin ada banyak orang-orang yang lebih experience gitu ya, mungkin ya lebih capable di matematika dibandingin saya pas lagi masa SMP itu. Jadi dulu saya karena cukup bisa lah ngikutin mata pelajaran yang lain-lain juga, jadi misalkan saya ikut kayak Smukis Cup ya, yang science gitu, yang fisika, kimia, biologi gitu. Jadi lebih melebar ya, ada matematika, ada science. Ada science, bahkan saya pernah dipilih juga untuk ikut lomba ekonomi, geografi, dan sejarah gitu. Wah, bertiga. Borong semuanya nih. Iya. Terus Inggris juga ya, pokoknya jadi macam-macam kalau SMP, soalnya iya gitu, SMP macam-macam gitulah. Lomba matematika yang ikut cuma paling MGMP ya, MGMP ya kalau nggak salah pas lagi SMP itu. OSN juga ikut? OSN enggak, karena ada banyak orang lain yang udah berpengalaman lah untuk SMP. Jadi itu pertama kalinya saya, ternyata banyak ya lomba-lomba ya gitu loh. Saya baru pertama kali kenal gitu. Itu pas lagi SMP. Dan banyak guru-guru saya juga yang mendukung saya sih, guru-guru SMP yang yang ada kan kadang-kadang kan kalau SMP kan ada ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler ya, kayak pelajaran tambahan, misalkan kayak pelajaran tambahan matematika gitu, misalkan untuk menyelesaikan soal-soal lomba gitu, atau pelajaran tambahan bahasa Inggris gitu, misalkan saya ikut itu. Ya, ini bagi yang menonton podcast ini mungkin kemarin waktu saya wawancara Josephine Monica, itu merupakan adik dari Johan Krisnata ya. Ini dua-duanya sangat membanggakan. Nah, dua-duanya ini yang satu PhD di Amerika, yang satu ini kakaknya Johan Krisnata PhD di NTU Singapura. Nah, kemudian setelah dari SMP, Johan ini melanjutkan di SMA di Penabur Gading Serpong ya? Iya. Betul ya? Betul. Nah, itu memilih program Brilliant Class untuk bidang matematika. Iya, betul. Ya. Nah, memang ketertarikan Johan dari SD SMP matematika itu memang berlanjut sampai SMA ya. Yeah. Jadi nggak merubah bahwa ya ini matematika, ini memang saya mau lanjut di bidang ini gitu ya. Nah, di SMA tersebut Johan sempat ikut OSN juga kan? Iya, ikut OSN juga. Berapa kali tuh ikutnya? Saya cuma ikut sekali, kelas 12. Sekali? Ya, saya cuma ikut sekali doang. Nah, gimana ceritanya bisa di SMA itu ikut lomba-lomba juga matematika yang lain, kemudian sampai dengan ke OSN? Bagaimana perjalanan Johan bisa sampai mendapat medali di OSN? Perjalanannya ya, jadi kan kalau kelas 10 kan memang di BC itu kan kurikulumnya kita belajar materi SMA biasa ya, kalau nggak salah. Kan dibilangnya kita mau belajar untuk materi 3 tahun gitu. Jadi ya memang kita belajar, saya nggak tahu ya, maksudnya 3 tahun tuh materinya sampai seberapa. Pokoknya saya belajar matematika kan ada dikhususin 1 hari gitu untuk belajar matematika aja. Nah ya habis itu ya kelas, biasanya kalau itu baru pertama kali, kayak dikasih tau materi-materinya untuk SMA tuh matematika seperti ini gitu di kelas 10. Terus kemudian di kelas 11 kan kita dibagi-bagi ke kelas-kelas olimpiade. Jadi misalkan untuk orang-orang yang kayak saya misalkan memilih matematika, kita akan dapat porsi belajar matematika lebih banyak dibandingkan orang-orang lain yang tidak mengambil matematika gitu misalnya. Nah, Johan waktu kelas 10 nggak ikut OSN, jadi kelas 11 ikutnya ya? Kelas 11 apa 12 ya, pokoknya kan kita memang kalau nggak salah yang boleh ikut OSN itu memang cuma yang boleh dari kelas 12 ya, pokoknya kalau nggak salah harus ini giliran kakak kelas atau gimana gitu, pokoknya saya cuma dapat. Jadi Johan kalau nggak kelas 11, kelas 12 gitu ya?
Iya, kalau nggak pokoknya cuma dapat kesempatan sekali aja. Cuma dapat kesempatan sekali ikut OSN, habis itu ya udah ikut itu sekali. Dan puji Tuhan lolos sampai dapat medali emas juga yang di OSN. Dan ikut pelatnas juga? Ikut pelatnas juga, iya. Jadi kemudian iya. pelatnas sampai tahap berapa tuh, Johan? Sampai tahap berapa ya? Saya juga lupa. Kalau nggak salah tahap 2 ya, apa tahap berapa gitu, saya juga lupa. Iya, jadi itu pertama kalinya saya pas lagi SMA itu mendapatkan pelatihan yang serius gitu soal matematika. Yaitu terutama di kelas 11, misalkan untuk pelajaran Olimpiade, saya diajarin nama Pak Ben, Kak Ben, sama Pak Ipin juga, yang pengajar Olimpiadenya. Kalau Kak Ben kalau nggak salah ngajar kombinatorik sama aljabar ya, Pak Ipin ngajar geometri sama Pak Ipin yang ngajar kombinatorik ya? Iya. Iya. Teori bilangan sama aljabar saya. Oh iya, teori bilangan sama aljabar ya. Iya gitu. Itu pertama kalinya saya mendapatkan mendapatkan pelatihan matematika lomba yang serius gitu. Biasanya saya belum pernah ada pelatihan sebelumnya soalnya sebenarnya pertama kali gitu. Untuk kelas 11 itu. Oh, jadi memang dari SD SMP nggak pernah ikut OSN, tapi di SMA baru sekali ikut dan memang luar biasa Johan ini dapat medali di OSN dan ya puji Tuhan ya bisa sampai juga ikut pelatnas sampai tahap 2. Dan medali-medali tersebut bisa dimanfaatkan nggak untuk Johan masuk ke universitas? Dulu ya, soalnya dulu kan saya pertama kali masuk NTU kan tahun 2011 ya, itu udah berapa ya, 9 tahun yang lalu. Piagam atau sertifikat atau medali yang diakui, yang pasti mendapatkan jalur khusus masuk ke NTU atau NUS itu cuma medali internasional yang IMO gitu. Misalnya kalau matematika IMO, kalau fisika IPO, kalau kimia ICO gitu. Nah, mereka cuma mengakui itu aja gitu. Jadi ya, tapi walaupun mereka cuma mengakui itu aja, saya juga tetap mengirimkan piagam-piagam penghargaan. Soalnya dulu kan pas lagi SMA saya ikut banyak sekali lomba. Soalnya Brilliant Class memang memberikan peluang atau kesempatan untuk murid-muridnya untuk mengikuti lomba secara konsisten terus-menerus gitu. Jadi misalkan dalam sebulan mungkin bisa ikut sekali gitu. Saya ikut lomba mungkin lomba matematika 20 kali minimal gitu pas lagi SMA. Wow. Iya. Nah, dan memang jadi sempat jalan-jalan kemana-mana juga kan, kayak di luar kota gitu sama teman-teman juga kalau misalkan beregu gitu. Kalau misalkan sendiri juga biasanya datang sama anak-anak kelas yang matematika juga gitu. Memang itu salah satu keunggulannya sih, soalnya mereka memberikan kesempatan lumayan banyak untuk murid-muridnya mengikuti banyak kesempatan lomba gitu. Jadi karena banyak piagam penghargaan yang saya dapat selama SMA, mungkin itu juga membantu, tapi ya saya kurang tahu juga ya, cuma mungkin itu membantu juga pas lagi mereka melihat itu. Nah, kemudian Johan melanjutkan studi sarjananya di NTU Singapura. Kenapa pilihnya ke Singapura, Johan? Karena Singapura tuh pertama negara maju ya, jadi banyak kesempatan juga menurut saya untuk bidang pendidikan. Misalkan contohnya kalau negara-negara maju itu biasanya sudah punya banyak dana atau sudah mulai memikirkan dan fasilitas juga untuk mengkontribusikan grantnya atau mungkin APBD-nya ke bidang pendidikan dan bagian riset gitu ya. Biasanya kan kalau negara-negara berkembang masih mencoba untuk memberantas kemiskinan atau membantu ekonomi dan kesehatan gitu. Tapi biasanya untuk negara-negara maju biasanya mereka lebih advance di bidang itu ya, untuk fasilitas ya, untuk teknologinya gitu. Jadi itu salah satu konsiderasi saya pursue ke Singapura, dan memang saya cuma daftar ke Singapura doang. Saya nggak daftar ke universitas. Oh gitu. Sama sekali nggak ya. Memang ke Indonesia juga saya nggak. Alasan lain mungkin karena dekat negaranya dengan Indonesia? Iya, karena dekat juga. Mungkin Johan tipe yang juga susah meninggalkan negara asal. Oh iya. Karena mungkin makanannya atau keluarga. Iya, karena makanannya juga. Saya memang waktu itu dulu memang gak sempat mikir sampai gimana sih. Saya gak sempat mikir sampai harus pergi jauh-jauh atau seperti apa gitu. Jadi saya mikir mungkin Singapura bagus juga ya, soalnya dari negara tetangga yang paling dekat, mungkin yang paling lumayan advance untuk bidang pendidikannya juga dan teknologinya, dan untuk sistemnya, untuk kenegaranya, mungkin Singapura gitu. Jadi saya mencoba ke situ dan puji Tuhan dapat juga untuk ke Singapura gitu. Dan kayak memang itu mendapatkan beasiswa dari pemerintah Singapura full.
Iya, saya waktu itu pertama sebenarnya kan di interview kan, terus habis itu kan ada ditawarkan beberapa beasiswa, kalau nggak salah ditawarkan juga untuk Sembawang, tapi ikatan kerjanya 6 tahun. Nah, tapi saya pas lagi di interview itu saya bilang, pas lagi ditanya, kamu mau nggak kalau misalkan dikasih Sembawang? Saya bilang, saya nggak mau, soalnya saya pikirnya mungkin, oh ikatan kerja 6 tahun gitu. Nah, pas lagi itu akhirnya sebenarnya pertama-tama nggak dapat gitu. Nah, entah kenapa, pas lagi nggak dapat tuh, ya saya berdoa, terus habis itu pas lagi udah berdoa tuh saya merasakan ada ketenangan gitu, maksudnya kayak ada rasa tenang gimana saya tahu aja gitu, kayak Tuhan kayak pasti ngejaga saya dan mungkin kayak apa ya, kayak ada assurance bahwa saya akan dijamin gitu. Dan bener aja 2 minggu kemudian pas lagi saya email, kalau nggak salah ada satu orang pengurus apa satu orang staff gitu, saya email sendiri dan mereka balas ke saya, dan waktu itu saya diundang suatu dinner ya atau lunch gitu di suatu hotel di Jakarta. Kemudian saya dimintain namanya dan nomor telepon, dan kemudian 1 minggu atau 2 minggu lagi saya dikirim email bahwa kamu dapat scholarship tertentu gitu. Dan memang itu saya senang sekali karena ya itu memang mukjizat gitu buat saya, soalnya pertama kali saya nggak dapat gitu. Terus ya saya mencoba, saya berdoa, habis itu saya kirim email sendiri dan kemudian dapat gitu. Oh, dan milihnya memang ke NTU atau ada pilihan boleh NTU NUS begitu? Iya, waktu itu saya pilih ada NTU juga, ada NUS. Pertama sebenarnya NTU saya pilihnya Mathematics and Economics gitu. Kalau NUS saya pilihnya apa ya? Kuantitatif Finance. finance sama kuantitatif matematik, iya apa kualitatif matematik saya juga lupa ingat gitu. Terus habis itu akhirnya saya masuknya ke Mathematics in Economics, tapi sebelum mulai semester saya ganti ke Mathematical Science. Jadi memang Johan mengambilnya adalah ilmu murni ya? Iya, Jadi di situ memang untuk tesisnya juga tentang kombinatorik kalau saya lihat di CV-nya Johan, betul? Iya, jadi untuk matematika itu sebenarnya mathematical science kan jurusannya jurusan matematika. Nanti kemudian biasanya kalau di NTU tuh di tahun kedua kita boleh memilih apa spesialisasi ya gitu. Ada beberapa pilihan spesialisasi, misalkan pure atau murni, terus applied atau terapan, statistika, sama satu lagi ada waktu itu spesialisasi baru namanya business analytics. Jadi kayak analis bisnis, jadi kayak mungkin lebih ke ada finance-nya juga sama ada programming-nya juga gitu. Mungkin yang kalau sekarang mungkin namanya jadi data science mungkin itu ya, business analytics itu, bukan? Saya kurang tahu juga. Atau data analis. Iya, mungkin ada hubungannya sama itu juga. Tapi sekarang di NTU udah ada departemennya sendiri soalnya, data science. Oh khusus ya. Nah, ada departemennya sendiri, data science and artificial intelligence. Itu memang salah satu jurusan yang baru di NTU dan banyak sekali peminatnya gitu. Jadi NTU masih membatasi jumlah international students yang bisa masuk ke dalam jurusan ini gitu. Oh gitu. Dan saya memilih matematika murni ya betul. Nah, kenapa milihnya matematika murni nih, Johan? Nggak terapan nih. Ya, jadi pertama kali sebenarnya saya daftarnya business analytics. Pertama kali saya daftarnya. Terus habis itu saya di interview, orang profesor yang interviewnya kenal saya, habis itu dia kaget, Johan kamu masuk business analytics, kenapa kamu nggak masuk pure aja, lihat nih misalkan GPA kamu kan lumayan bagus juga, kenapa kamu masuk sini gitu. Soalnya dia kenal saya yang interview, terus habis itu saya bilang, oh ya nggak apa-apa mau coba aja, soalnya kan biasanya kan orang tua juga bilang, coba Johan kamu lihat yang ke bagian yang ada aplikasinya gitu, mungkin ntar kalau misalkan untuk kerja jadi lebih ada prospeknya segala macam. Tapi sebenarnya saya memang suka matematika ya, jadi memang sebenarnya pengennya tuh murni gitu. Terus habis itu kemudian setelah di interview saya diterima masuk ke jurusan itu, yang diterima cuma 30 orang. Tapi belum, memang karena direstriksi juga yang masuk ke sini karena baru spesialisasinya business analytics. Itu setelah tahun kedua. Kemudian akhirnya saya setelah dapat itu saya mikir-mikir lagi. Terus habis itu saya berubah pikiran. Jadi saya kirim email, saya bilang saya mau masuk murni aja. Karena waktu itu profesornya juga kenal saya, terus dia bilang, "Cuman kenapa kamu nggak masuk murni aja?" Ya udah kalau gitu. Saya pikir memang saya sukanya sebenarnya murni gitu loh. Kalau misalkan nggak ada pikiran macam-macam lagi, saya pengennya murni gitu. Saya karena tujuan saya pertama kali tadinya kan saya kan masuknya kan mathematics and economics, jadi belajarnya setengah matematika setengah ekonomi. Tapi saya pikir-pikir kalau gitu matematikanya saya nggak kuat-kuat amat, ekonominya juga nggak kuat-kuat amat, jadi setengah-setengah gitu. Saya mau kuat gitu loh di matematikanya, saya punya fondasi yang kuat karena memang saya suka itu. Jadi saya memutuskan untuk ngambil mathematical science dan yang murni. Karena waktu itu kalau nggak salah guru-guru saya misalkan pas lagi SMA juga bilang kalau misalkan kita masuk ke murni biasanya lebih enak banting setir ke
ke spesialisasi lain karena at least foundation-nya udah kuat gitu. Iya. Iya, jadi memang saya pilihnya matematika murni pas lagi tahun kedua itu, dan ya udah saya melanjutkan belajar matematika murni sampai lumayan ya. Kalau tesisnya itu tentang kombinatorik ya? Iya, kombinatorik. Iya. Itu tentang apa tuh? Ininya? Uh, Apa topiknya? Topiknya lebih ke generating functions gitu ya, generating function. Fungsi pembangkit. Iya, iya, oh ya, fungsi pembangkit. Apa yang diteliti atau yang dibahas oleh Johan di sana? Tentang Q series ya kalau nggak salah. Saya udah lupa ingat juga, tapi itu lama. Kalau nggak salah tentang Q series ya, tentang Q series. Jadi kan mencari apa ya, waktu itu ada suatu problem, kalau nggak salah menyederhanakan suatu Q series ya, atau yang ada yang berhubungan sama Ramanujan series juga gitu. Iya, jadi pokoknya menjelaskan. Dan itu berlanjut, topik itu berlanjut ke PhD? Enggak berlanjut ke PhD. Oh, enggak. Itu jadi gitu. Putus sampai di situ yang itu. Oh, okay. Nah, terus dari sana, dari sarjana di NTU, kemudian Johan sempat langsung atau ada jeda? Kenapa? Sorry, Kak. Sebelum PhD itu ada jeda dulu. Johan misalkan berpikir mau ke industri kerja, atau kalau sekarang kan jadi akademisi ya, jadi research assistant juga ya. Ya sekarang saya PhD juga kan, ya jadi melakukan research. Nah sudah saya lulus itu tahun 2015, saya kerja dulu, soalnya kan memang kalau di Singapura tuh biasanya kalau dapat beasiswa dari pemerintah Singapura kita ada ikatan kerja 3 tahun. Ya jadi saya memutuskan untuk kerja dulu 3 tahun sebagai researcher. Jadi saya kerjanya di NTU juga selama 3 tahun. Kerjanya memang di NTU juga. Iya. Nah, jadi saya sebagai teaching assistant juga dan sebagai researcher. Jadi kerjanya setengah mengajar murid-murid undergraduate dan melakukan riset juga gitu. Melakukan riset. Iya. Jadi selama 3 tahun itu saya melakukan itu. Jadi tetap berkutat di bidang akademis juga sih. Kemudian setelah 3 tahun itu baru memutuskan apply PhD di NTU. Iya. Jadi memang juga untuk PhD-nya dengan pembimbing yang sama atau berbeda, Johan? Pembimbing yang sama dengan pas lagi saya sebagai riset, jadi bekerja selama 3 tahun itu. Pembimbingnya gitu. Sama. Tapi pas lagi untuk tesis yang untuk undergraduate, yang final year project, itu beda pembimbingnya. Jadi selama itu, pas lagi saya apply kerja di NTU, saya dapatkan suatu supervisor yang baru, yang bekerjanya di bidang topiknya namanya coding theory. Jadi coding theory itu salah satu, mungkin ada tools yang dipakai itu biasanya algebra, abstrak algebra sama kombinatorik. Ya. Jadi PSD-nya sekarang tentang coding theory. Iya betul. Sekarang PhD apa yang saya diteliti, Johan, di sana? Coding theory itu misalkan kalau jadi coding theory itu namanya theory of error correction. Jadi teori yang bisa membetulkan suatu error gitu. Jadi misalkan contohnya kalau misalkan kita mengirimkan sequence biner yang 0101 gitu, misalkan kita kirim gitu, misalkan kita ngirim WhatsApp misalkan halo Kak Ben gitu. Ntar kan halo Kak Ben-nya ini ntar diubah dari handphone jadi suatu sequence 0101. Ya. Pas lagi dikirimin lewat udara atau lewat radio waves atau frekuensi, nanti kan kadang-kadang suka ada error tuh. Misalkan satunya berubah jadi 0 atau 0-nya berubah jadi 1. Ntar jadi message-nya yang diterima sama Kak Ben bukan hello Kak Ben lagi gitu kadang. Nah, jadi teori ini bagaimana cara pas lagi Kak Ben-nya itu menerima bisa ngebetulin itu mekanismenya sendiri dan bisa berubah jadi hello Kak Ben juga tetap gitu. Gitu. Ya, jadi aplikasinya misalkan contohnya di flash memory gitu. Jadi misalkan kalau dulu kan suka nyimpan data butuh komputer segede batu gitu, misalkan untuk nyimpan data cuma 1 megabyte doang tuh, dan itu banyak error. Terus habis itu mulai berkembang ada floppy disk yang segedenya segini, floppy disk yang bentuknya persegi, ya kan, itu juga kadang-kadang suka ada error. Habis itu mulai ada USB thumb drive yang segede gini yang cuma bisa nyimpan misalkan 10 mega, habis itu berkembang jadi 100 mega, habis itu 1 giga, sekarang yang paling gede kan misalkan bisa 2 tera gitu misalkan. Dan dulu kan kadang-kadang suka error tuh kalau misalkan disimpan, ntar pas dibaca lagi korup gitu kadang-kadang. Ya kan. Nah, kerjaan saya itu gimana caranya pas lagi udah disimpan dimasukin jadi binary sequence 0101, di sini pas lagi dibaca lagi, kalaupun ada error bisa terkoreksi, jadi bisa kebacanya benar gitu, misalkan contohnya.
Iya, itu Udah aplikasi. berapa tahun Johan PhD-nya? PhD saya sekarang masuk ke tahun ketiga. Tahun Iya, ketiga ya? ya tahun ketiga. Iya. Sudah Sekarang cukup jauh ya ini penelitiannya berarti. udah lumayan jauh karena saya dulu kerja 3 tahun di bidang yang sama juga gitu. Jadi memang saya udah berkutat di coding teori, memang udah Kalau di lumayan. sana memang dari sarjana langsung ke PhD tanpa melewati master ya? Oh iya, bisa kalau di Singapura. Kalau di US juga bisa, kalau di Eropa mungkin nggak bisa. Karena di Singapura itu lulusnya kalau S1 4 tahun, misalkan kalau di Australia kan 3 tahun, kalau di Singapura tuh 4 tahun, dan begitu lulus itu kita dapat honors sudah. Jadi biasanya kita pas lagi lulus tuh Bachelor of Science with honors gitu, misalkan first class honors misalkan. Kalau misalkan GPA-nya misalkan di atas 4,5, kita dapatnya first class honors. Jadi honors itu kayak sebagai pengganti master gitu loh, equivalentnya master honors itu. Jadi biasanya makanya kalau di Singapura atau di US biasanya kita bisa langsung masuk ke S3 gitu setelah lulus S1. Apa rencana Johan ke depan setelah PhD-nya selesai? Rencananya saya mau tetap berkutat di bidang akademisi gitu. Jadi saya pengen mencoba mungkin setelah mungkin apply jadi dosen di sana. Iya, saya mungkin coba jadi postdoc dulu kalau misalkan belum ada posisi. Terus ntar kalau misalkan udah ada lowongan posisi asisten profesor mungkin saya akan coba gitu. Oh, jadi ke depan memang rencana Johan tetap di bidang akademik ya? Iya, memang iya. Jadi menjadi akademisi. Iya, karena memang saya suka ngajar orang juga. Ya, passion-nya Johan di situ memang ya. Iya, betul. Kalau Johan pernah ngajar nggak kalau misalkan ketika di Indonesia, pernah ngajar nggak anak-anak di Indonesia? Pernah beberapa kali ya. Mungkin saya pernah diundang misalkan jadi pembicara di salah satu misalkan beberapa sekolah di Indonesia gitu. Saya pernah juga, atau misalkan ada suatu lembaga pendidikan yang waktu itu karena saya pernah dilatih juga di lembaga pendidikan tertentu, kemudian saya diundang, maksudnya kayak diminta tolong lah istilahnya untuk ngajarin adik-adik kelas gitu. Saya pernah juga melakukan itu. Dan lain-lainnya misalkan saya workshop sih, jadi misalkan kayak workshop untuk ngomong soal mathematics in future career, atau misalkan life mathematics in daily lives gitu, atau misalkan in real world applications gitu. Apa sih matematika? Soalnya kan biasanya kan matematika kan jadi suatu momok kan bagi banyak orang, kayak begitu dengar kata matematika tuh udah kayak gitu loh, kayak susah gitu loh, kayak apa gitu. Jadi saya mungkin waktu itu diundang untuk ngomongin itulah, maksudnya bagaimana matematika itu nggak jadi momok gitu loh, supaya nggak jadi momok. Mungkin pernah itu. Berarti sudah melanglang buana juga nih di Indonesia, ke luar negeri, sampai kalau di CV-nya itu juga sudah sering ikut seminar, conference di banyak negara ya? Iya, udah beberapa. Nah itu kalau Johan mengajar gitu ya di Singapura sama di Indonesia, apa sih yang Johan lihat dari karakter murid-muridnya? Dari karakter murid-muridnya ya? Ya, kalau misalkan Johan mengajar di Indonesia dengan mengajar anak-anak yang ada di Singapura? Pertama, kalau anak-anak yang di Indonesia yang saya ajar, kebanyakan kan anak-anak antara SMA atau mungkin dulu anak SMP gitu, misalkan yang pernah untuk workshop atau seminar gitu ya, untuk materi olimpiade. Dan saya nggak gitu banyak interaksi juga karena itu lebih ke seminar atau workshop. Mereka kayak pengen tahu waktu itu karena mereka bisa datang atau enggak ke seminar saya. Jadi waktu itu ada suatu sekolah yang mengizinkan murid, sistemnya kayak lecture gitu, mereka boleh pilih kelas-kelasnya. Terus habis itu saya dikasih kesempatan juga untuk ngajar 3 jam di 3 kelas yang berbeda. Kemudian saya cuma ngomongin itu aja, soal apa sih matematika gitu loh, future career-nya seperti apa, dan apa yang general aja gitu ya. Iya, ngomongin general aja. Jadi ada juga pernah ngajar ke olimpiade, tapi kalau olimpiade kan lebih kayak sifatnya, saya kasih soal, terus ntar saya jelasin bagaimana teknik mengerjakan soalnya gitu. Kalau misalkan di Singapura itu, kalau beda juga sih, kalau murid universitas sama SMA, SMP itu karakter mentalnya tuh beda gitu. Soalnya kalau misalkan SMA atau SMP, kalau di Singapura, mereka tuh kebanyakan maunya cuma ngapalin rumus doang gitu loh. Pokoknya gitu? Iya, soalnya kan kalau mereka kan mereka harus pas O level sama E level ya. Kalau di Singapura kan ada, kalau SMP kan, kalau di Indonesia kan ada ujian nasional, kalau misalkan di Singapura namanya
O level kalau untuk SMP, kalau SMA namanya A level gitu. Nah mereka tuh untuk ngepas itu tuh mereka ya biasanya kadang-kadang ikut banyak sekali tuition class atau misalkan les-lesan yang gimana mencari guru-guru yang berpengalaman yang bisa mengajarkan mereka rumus-rumus yang dipakai gitu loh. Jadi mereka kalau misalkan SMP atau SMA kan lebih kayak nggak, pokoknya saya nggak mau tahu gimana kenapa ini bekerja atau kenapa bagaimana caranya rumus ini bisa jalan gitu kalau saya masukin. Pokoknya saya mau gimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan soal ini aja gitu. Gimana caranya? Di Singapura pun demikian ya. Iya, untuk beberapa murid memang mentalnya begitu ya menurut saya. Kalau misalkan di Singapura, soalnya saya pernah juga ngajar les beberapa murid di Singapura, tapi kalau saya sistem ngajarnya kan nggak kayak gitu. Misalkan ada rumus ya, saya buktiin rumusnya gitu di depan muridnya, dan mereka nggak cocok gitu loh kalau misalkan buat saya. Jadi saya pikir mungkin, kayaknya saya kurang cocok kalau misalkan ngajarin murid SMP atau SMA gitu. Soalnya mereka mentalnya juga beda, ekspektasinya mereka sama ekspektasinya saya beda gitu. Jadi kalau di Singapura, karena saya banyak kan ngajar murid universitas, jadi terserah saya mau ngajarnya apa gitu. Jadi biasanya kan saya ngajarinnya bukti-buktinya gitu, jadi lebih enak buat saya. Johan sekarang memang sudah PR di Singapura ya? Kalau saya belum PR, soalnya belum PR? Ya belum. Mestinya kemarin masih visa student begitu? Sekarang student pass ya, kemarin pas lagi S1 saya student pass. Terus 3 tahun saya bekerja jadi employment pass karena saya bekerja. Terus sekarang jadi student lagi dia statusnya gara-gara itu. Kemarin sebenarnya kalau employment pass saya bisa daftar PR gitu, cuma karena satu dan lain hal saya nggak jadi apply PR. Oh gitu. Tapi rencana ke depan setelah nanti Johan ikut postdoc, kemudian jadi dosen di universitas mungkin di NTU ya? Mungkin ya, atau mungkin di tempat lain. Itu rencana akan PR di sana ya? Kalau misalkan seandainya saya melakukan dapat pekerjaan di Singapura, mungkin saya akan PR ya. Definitely saya akan PR. Tapi tergantung juga saya postdoc-nya di mana. Saya maunya sih postdoc-nya keluar ya, soalnya biasanya kalau postdoc-nya di Singapura lagi akan susah dapat pekerjaan di Singapura gitu. Jadi saya mungkin mikirnya postdoc-nya akan keluar, baru mungkin kalau ada kesempatan saya bisa balik lagi ke sini gitu. Oke, Johan. Jadi rencana ke depan setelah Johan nanti akan jadi dosen di NTU, itu nanti akan berkontribusi apa nanti dengan negara Indonesia, terhadap negara Indonesia? Saya belum tahu juga ya, maksudnya apakah nanti suatu saat nanti saya akan jadi dosen atau profesor di NTU apa mungkin di universitas lain gitu. Tapi kalau misalkan seandainya saya sudah bisa menetap di suatu universitas, misalkan mendapatkan pekerjaan, saya akan mungkin bikin seminar atau workshop juga yang sama ya, maksudnya karena banyak sekali, maksudnya menurut saya di Indonesia kan negara yang besar ya, maksudnya memiliki 270 juta jiwa penduduk, dan mereka sebenarnya menurut saya banyak sekali talenta gitu. Sebenarnya karena kalau semakin banyak sumber daya manusianya kan semakin banyak talenta di situ. Kayak misalkan Cina yang punya banyak sekali penduduk, kan banyak sekali dari situ yang bisa terlahir orang-orang yang berbakat gitu. Misalkan orang-orang yang talented di bidangnya masing-masing. Dan menurut saya Indonesia juga nggak kalah dalam hal talenta itu, tapi mungkin kurang resource-nya aja gitu. Atau misalkan kurang resource-nya aja. Jadi mungkin saya bisa membantu untuk bikin resource itu dengan cara misalkan bikin seminar atau workshop gitu, untuk melatih murid-murid untuk at least pemikirannya atau misalkan jalan pikirnya atau paradigmanya dalam menyelesaikan suatu problem matematika itu jadi berbeda gitu. Iya, mungkin essence-nya gitu yang didapat dari situ. Johan betah tinggal di Singapura? So far sih lumayan ya betah juga di Singapura karena kotanya bagus, makanannya masih oke karena masih banyak makanan Indo juga kalau misalkan saya mau cari, maksudnya nggak sampai beda 180 derajat kayak semuanya Western gitu, makan roti tiap hari gitu. Dan kotanya memang terstruktur juga, jadi saya lumayan suka sih tinggal di Singapura. Jadi memang sudah tertata ya, iya, dengan baik. Nggak kangen nih sama makanan Indonesia, teman-teman yang ada di Indonesia? Iya kangen, makanya saya sebenarnya pengennya balik. Tapi sekarang kan lagi nggak memungkinkan balik kan. Oh ya, COVID di sana bagaimana? Sudah ini ya, zero case belum? Belum sih. Masih kalau ada? Zero case sih menurut saya
susah ya, kecuali kalau misalkan testingnya tidak gencar dilakukan, karena Singapura tuh termasuk salah satu negara yang paling banyak melakukan testing. Kalau dari jumlah tes per penduduk tuh salah satu yang top gitu, negara yang paling top melakukan testing. Dan mereka juga memanfaatkan matematika juga di dalam testingnya, yaitu mereka melakukan apa namanya group testing gitu. Jadi misalkan kayak dari 100 orang yang tinggal di kompleks yang sama, dikumpulin semua swabnya, baru ntar ditesnya cuma sekali aja gitu, instead of ditesin satu-satu. Soalnya biasanya kan 100 orang yang tinggal di kompleks yang sama, kalau misalkan ada satu yang kena, yang lain kena gitu. Kalau nggak kena ya udah nggak usah dites lagi 100 ini gitu. Nggak usah dites masing-masing gitu. Jadi Singapura memanfaatkan matematika juga gitu di dalam COVID testingnya juga menurut saya. Jadi Singapura lumayan bagus sih menurut saya penanganannya, walaupun pertama-tama agak telat karena telat menutup jalur juga dari, jadi banyak banyak turis-turis Cina yang bisa masuk sini, tapi setelah itu penanganannya menurut saya lumayan bagus gitu. Dan bagaimana pemerintahnya mewajibkan pakai masker, dan bagaimana penduduknya takut didenda jadi semuanya pakai masker gitu, dan bagaimana penduduknya respect sama pemerintah gitu. Itu menurut saya yang membuat Singapura bisa maju di dalam penanganan ini. Oke. Jadi kalau memang di Singapura itu Johan sehari-hari sekarang kalau dalam keadaan pandemi COVID ini di rumah saja atau riset atau semua mahasiswa sudah boleh ke kampus ini? Iya, sekarang mahasiswa sebenarnya sudah boleh ke kampus. Oh, sudah boleh? Iya. Sudah normal lagi? Sebenarnya nggak normal. Jadi kayak kalau Singapura tuh ada phase 1, ada fase 1, ada fase 2, ada fase 3. Sekarang kita di fase 2. Jadi fase 1 tuh yang kemarin yang nggak boleh makan di luar sama sekali, harus bungkus kalau makan gitu. Itu fase 1. Nah sekarang udah fase 2, jadi boleh makan di luar, tapi dibatasin misalkan, cuma boleh 5 orang gitu. Misalkan kalau misalkan makan di luar satu grup gitu. Dan harus pakai masker selalu setiap saat, memang itu selalu gitu. Jadi sekarang fase 2 lebih rileks dibandingkan fase 1, dan sekarang kalau nggak salah Singapura lagi mengconsider atau mempertimbangkan masuk ke fase 3. Soalnya kemarin saya lihat di berita bilang katanya Singapura lagi mengconsider masuk ke fase 3 gitu. Tapi tetap harus pakai masker sih semuanya gitu. Jadi sekarang saya misalkan ya kalau nggak di kamar, saya ke kantor juga bisa untuk ngajar gitu. Oh gitu. Tapi mahasiswanya mungkin dibatasi yang datang ke kampus? Enggak juga. Bagaimana? Enggak juga sih, mungkin jumlah mahasiswanya nggak dibatasin, tapi yang masuk ke dalam satu kelas tuh dibatasin. Maksimum itu 50 orang. Jadi misalkan kayak ada 1.000 mahasiswa harus tes, maka akan dibagi ke 20 venue. Yang satu venue-nya masing-masing 50 orang doang maksimum gitu. Oh gitu. Jadi memang ada pembagian begitu ya? Iya. Nah, nanti setelah pandemi ini selesai, mungkin Johan akan jalan-jalan lagi nih ke Indonesia ya, akan main ke Indonesia. Iya, akan main ke Indonesia lagi. Johan, terakhir nih, Johan mungkin kalau kakak lihat sempat mengajar juga di Indonesia, kemudian sekarang lama mengajar di Singapura. Mungkin anak-anak Indonesia dengan anak-anak di Singapura juga, anak-anak Indonesia tidak kalah dengan anak-anak Singapura. Ya. Anak-anak seperti Johan, seperti Josephine Monica bisa juga kuliah di sana dan mencapai hasil yang memuaskan, dan sampai juga PhD ya. Nah, apa sih pesan-pesan dari Johan gitu untuk anak-anak muda ya, terutama bagi yang masih SMP, SMA, bagi mereka yang mau melanjutkan studi gitu ya, di luar negeri atau juga di dalam negeri? Apa motivasi atau pesan-pesan Johan bagi mereka? Motivasi atau pesan-pesan ya? Ya. Ya menurut saya sih selalu ada peluang ya untuk bagi masing-masing orang untuk bisa berkembang, bisa terus berkembang, karena kita nggak ada yang tahu juga. Karena saya dulu pas lagi masih SMP atau bahkan SMA aja saya nggak kepikiran gitu loh sampai harus bisa ke luar negeri, sampai bisa mengenyam pendidikan di luar negeri dan bisa sukses sampai bisa ngajar di universitas di mana saya belajar di situ gitu. Nggak kepikiran itu sama sekali, kayak di luar otak saya gitu. Pas lagi saya diterima masuk ke NTU aja saya masih kayak mimpi gitu loh. Yang bener nih saya harus ke Singapura gitu loh. Sekarang saya harus ke Singapura gitu, harus tinggal sendiri di sana dan harus bakal belajar di sana, kayak nggak masuk akal gitu.
Dan mungkin buat adik-adik semua, pertama itu juga sekarang kayak nggak masuk akal gitu, atau misalkan nggak kepikiran gitu. Tapi kalau misalkan adik-adik semua memang mau bekerja keras juga dan bisa bisa memiliki cara belajar yang baik juga, bisa mengerti bagaimana kita bisa belajar suatu materi gitu. Itu yang disebut namanya metacognition. Kalau menurut saya banyak orang sukses, salah satu cirinya adalah mereka memiliki ini rata-rata, yaitu metacognition, yaitu pengetahuan akan pengetahuan gitu, understanding of understanding. Jadi bagaimana kita mengerti, caranya kita mengerti gitu. Jadi kalau misalkan kita memang bisa... Wah, filosofis ya? Iya, enggak juga sih, tapi biasanya kan kalau misalkan di raport SMA kan biasanya ada kognisi gitu kan. Nah ini namanya metakognisi, jadi bagaimana kita ngerti, caranya kita mengerti suatu hal gitu. Kalau kita bisa ngerti proses kita mengerti atau proses kita belajar itu, dan kita bisa meregulate itu, kita bisa mengatur gimana caranya supaya kita bisa mengerti suatu hal. Saya sadar gitu sih pas lagi belajar kayak matematika, kayak satu orang baca statement yang sama, tapi kedalaman arti yang didapatkan dua orang ini bisa berbeda gitu. Jadi misalkan saya baca suatu definisi, orang lain baca definisi yang sama, tapi orang lain ini akan nanya lagi ke saya, misalkan, Johan, kalau misalkan ini termasuk nggak ke dalam sini? Dan saya bisa ngejelasin walaupun kita sama-sama baca dari definisi yang sama gitu. Saya bilang, loh kan definisinya udah bilang ini udah termasuk nih di dalam sini gitu. Jadi kita bisa, kalau kita gimana caranya kita bisa ngerti gitu loh sesuatu itu, bagaimana proses kita mengerti itu, dan kita mengerti dan kita bisa mengatur itu, menurut saya itu sesuatu yang bagus sih, dan itu nggak bisa diajarin menurut saya. Dan guru cuma bisa ngomong sebatas sampai sini doang gitu, dan murid yang bisa mencari itu sendiri gitu, dan itu yang satu journey. Oke, terima kasih Johan. Yeah. Pesan dan motivasi yang sangat baik bagi generasi muda di Indonesia yang supaya mereka juga tetap semangat di dalam menjalani pembelajaran, apalagi selama masa pandemi ini banyak sekali permasalahan di dalam pembelajaran, sistem pembelajaran yang ada di Indonesia juga. Terima kasih Johan atas waktunya, atas sharingnya. Terima kasih juga. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Iya. Oke, sampai jumpa ya. Yuk, terima kasih. Bye.